Mobil itu percaya bro. Setiap PSIM pertandingan home itu PSIM juga home, Persita juga home. Jadi suara di Jogja itu gegap gempita banget itu. Ceng itu vokalisnya Something Wrong itu ditodong pakai pisau. Sepertinya sing seneng ngobong-ngobongi FF deh. Saya Hedi Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian supporter-supporter di tribun manapun mereka berada. Untuk membuktikan kepada kalian bahwa supporter seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Oke. Biasanya nongkrong nih di Dasbi. Ini minggu-minggu jasa. Ya biasanya ning warung tuh. Di warung. Heeh. Kebetulan. Ya. Kebetulan. No, pancen biasanya nongkrong ning warung. Ya, biasa malam minggu kan mabuk-mabukan. Minggu ini Musik karya. temen-temen. Musik karya begini dua. Sehat selalu. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Mas. Ceng-ceng. Sini. Oke. Jadi hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari The Glad. The Glad. Bisa kenalan dari satu persatu. Boleh disebutin inisial, boleh disebutin nama panggung, boleh disebutin nama apapun juga. Nama keren. Nah, nama keren dari Mas Popo. Mas Popo sebagai Drummer. drummer. Mas. Sebelah Dan Asbi vokal. Asbi vokalis, Vokal, ya. sang vokal. Dengan Mas Saya gitar skinhead bob. Skinhead Bob. Oke. Kalau yang paling ganteng ya paling ganteng. Coba tanyakan dong. Coba ganteng. Aduh. SK. Dengan Mas SK. Ya. Oke. Pertama sih aku pengen tahu The Oh, Glad ya. apa sih? Ya The Glad ini band Oi bernuansa Oi Pang ya kan. Hah? Ya personelnya ada teman-teman ini Ada yang belum datang ya tapi ya. ada teman saya Gondol yang belum diperkenalkan ya kan. Gondol. Ada Ya, posisi mungkin nanti basis, menyusul. ya kan. Hanya nyusul nanti. Usul. Dan The Glad adalah suatu band berdiri tahun 2002 di Yogyakarta, Raya Merdeka. Dan kita juga nggak banyak lagu karena baru merencanakan bikin lagu yang banyak. Dan mungkin sampai sekarang masih dari panggung ke panggung. Dan kita The Glad berdiri tahun 2002. 2002. The Glad berdiri tahun 2002 itu dengan berapa dengan personil yang seperti ini atau udah berganti-ganti personil? Ini mungkin udah personil yang bongkar ketemu pasang. Generasi Bukan berapa ini? terpasang. Ya, udah mungkin 7 atau 10 kali. Kita ganti terus. Gonta ganti Udah terus. ketemu ganti. Do jelek apa do piye? Ya karena memang untuk personel itu teman kan berawal dari tongkrongan di Saidan, toh. Saidan nongkrong-nongkrong lalu berinisiasi buat suatu band, dan di situ dulu mungkin banyak skinhead nongkrong di sana. Dan skinhead itu datang dan pergi, dalam artian di Jogja sendiri kan kota pelajar toh, banyak dari teman-teman luar kota gitu menimba ilmu di Jogja, lalu mungkin dia ada ketertarikan pada satu ini kultur anak muda di Saidan itu kan ada kedai lapen ya toh.
Dalapan namanya Pak Seti. Pak Seti dulu waktu Dan Pak Seti. di situ biasa kami nongkrong gitu. Tempat ketemuan teman-teman Anak-anak muda ya? Ya. Oh iya, Dan berawal dari situ. personil pertama kali The Great. Original. Itu emang kalau The Great itu kalau yang sekarang kan mungkin bukan kebetulan sih, ada yang beberapa bukan skinhead. Mungkin kalau saya sebut. Ya. Kalau yang pertama kali The Great itu berdiri skinhead semua atau enggak? Ya sudah semua karena Seperti tongkrongannya aja di Saidan. Saidan, Itu tongkrongan skinhead. pertama Ya. kali di Jogja kalau boleh disebut ya. Oh, kurang tahu ya kalau itu. Mungkin ada Desas-desus. sebelumnya. Tapi ya kita berasal dari situ juga. Dulunya pertama line up-nya skinhead semua. Saya sendiri, Asbi. Terus ada namanya Rudi Novaris Wicaksono. Oke. Lalu ada Fitri Yulianti. Oke. Itu skinhead girl, ya toh. Skinhead girl. Lalu ada juga Tegil, ya toh. Siapa? Oh, Tegil. teman kita. Awal-awal kita sepakat untuk iseng-iseng buat band. Terus ada juga waktu itu Aplek. Oh iya, Aplek. Sekarang di Soul Shaker ya. Soul Sekarang Shaker. pindah di Temulawak. Ya benar. Temulawak cuma dibalik Solo namanya. karir. Solo Ya. karir. Dia lebih mendalami solo karir dengan Kawalumet. Kawalumet. Kawaluwet. Pokoknya jenenge angel pokoknya. Tapi apik sih lagunya. Keren, lagunya keren. Karena aku dikirimin lagu Oh, iya. setiap dia bikin itu selalu dikirimin. Lu ke vokalisnya teman-teman. Tip X kan misalnya. Oh iya. Oh, jadi satu sama si Tresno, Bo? Enggak bercanda. Mungkin. Langsung aja mungkin kalau mau lebih jelas tentang Aplek nanti bisa langsung menghubungi via Instagram dan Kawaluwet. Kawaluwet. Ya. Ini dulu teman-teman The Great ini sering ikut mengawal waktu PSM main atau gimana? Pernah nggak pas PSM main gitu? Tentang keterkaitan dengan bola. Ya karena memang di The Great sendiri dulu awal-awalnya juga bandnya di bentuk itu untuk suasana baru. Suasana baru ya lebih pada kesenangan, namanya aja The Great ya. Berkaitan dengan Kesenangan. Ya, karena kita anak muda ya waktu itu usia Masih belasan. gitu ya udah salah satunya minat khususnya itu ya mabuk-mabukan gitu. Kayak anak muda yang lainnya. Mabuk-mabukan merci. Kira mabuk-mabukan iki piye? ya, karena kan tongkrongannya juga jualan miras Iya, Di banyak. Dulu, Pak ya. Sekti itu kan Pasti ya. Gede minum kedai lapen. minuman tradisional. Aku pengen nanya sebenarnya masalah kok iso nggawe lagu Fuck Derby. Ya Fuck Derby aku buatnya juga hanya spontan, hanya 5 menit. Mungkin Eli juga tahu juga di satu rumah ya toh. Rumah karena memang kita itu menganggap sepak bola itu enggak melulu tentang kita harus nonton dan tahu pemainnya dan sebagainya. Kita benar-benar nonton bola itu ya sebagai hiburan. Dan kalau ditanya pemainnya siapa, Nggak pemain perlu tahu. datang dan pergi ya aku PSM selalu di hati misalnya. Ya kayak pergi ke stadion itu kan juga hanya orang pindah minum kan. Nah, kita sama teman-teman itu dulunya. Istilahnya hariannya minum di Saidan ya toh. Akhirnya minum di Empat Mata. Hariannya minum di Saidan, kita juga pengen suasana baru nih, ada nonton bola nih biar kayak di Inggris sana. Pindah nongkrong. Kalau Fuck Derby sendiri itu maksudnya single keberapanya The Great maksudnya? Ya mungkin kita nggak pernah punya album toh, jadi ya Single toh? ya nggak tahu namanya apa. Musisi Yahudu dan sebagainya, tapi itu tadi berawal dari spontan. Waktu itu mungkin PSIM itu satu grup nggak Satu sih? grup. Sama PSS lalu jadi Pernah satu hari itu ramai banget di Jogja itu karena kebetulan Persiba juga Baru naik. baru naik dan liga mungkin dengan liga yang sama.
satu kasta kan itu. Satu kasta, lalu kebetulan setiap PSIM away setiap PSIM pertandingan home itu PSIM juga home, Persiba juga home. Jadi suara di Jogja itu gegap gempita banget itu. Nah, kebetulan pas tahun berapa itu saya juga kurang mengingat pasti ya toh. Itu ada pertandingan PSIM lawan PSS itu, dan itu berakhir ricuh. Dan kami anggap kita nonton bola juga sebagai nonton bola sebagai hiburan dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang juga yang nonton bola atas tujuan yang lain. Kita juga kurang tahu juga motif orang nonton bola itu seperti apa. Tapi yang jelas itu ketika kita mau pulang dan sebagainya, pulang stadion itu terjadi keributan dan sebagainya. Ya kita hanya spontan aja menyanyikan paket. Kalau The Great Kui Mas, kalau The Great Kui DSP itu apa ya? Menganggap The Great sendiri enggak bahwa iki lah aku band bola atau ada menganggap diri The Great seperti itu enggak? Ya kalau band bola mungkin PSIM gitu enggak? Ya karena kita memang suka nonton bola dan kalau menuangkan suatu lirik itu apa yang paling dekat dengan kita atau paling yang kesenangan kita atau apa dan itu terlintas dan di benak sebagainya langsung ditulis biasanya. Enggak, berarti The Great sendiri menyatakan diri bahwa The Great ini band supporter PSIM atau enggak? Karena kita mendukung PSIM, kita ya istilahnya menyatakan diri tapi untuk band-bandan kita juga kita memainkan irama Oi Street Punk ya seperti itu. Jadi enggak melulu tentang bola lagi ya. Melulu tentang bola ya. Cuman itu anggapan dari beberapa teman yang menyukai The Great mungkin dianggap langsung seperti itu, dan anggapan seperti itu boleh nggak sih sebenarnya aku itu tuh band PSIM loh, pernah nggak mengakui seperti itu atau aku band PSIM gitu nggak? Ya itu nanti diserahkan pada yang mendengar aja atau yang menonton opini ya orang lain dan mungkin sekarang The Great kan juga ada tambahan personil baru nih. Ya, ini kita memperkenalkan Mas Hendy. Mas Hendy ya. Sebelumnya punya band Something Wrong dan Sadoni. Nah, saya pengen nanya ke Mas Hendy saiki. Ketika pertama kali Mas Hendy masuk ke The Great, ini gimana? Kalau ini kan bener-bener bertolak belakang dengan The Great. Ketika The Great bawain lagu bener-bener bola dengan mungkin pas Mas Hendy naik ke atas panggung itu kan bener-bener berbeda auranya. Kalau mikir saya loh, auranya bener-bener berbeda. Auranya yang di bawah itu kan kalau The Great itu kan bener-bener supporter semuanya gitu loh, dan mungkin mereka nggak pernah tahu apa itu musik punk atau apa itu musik oi atau apa itu musik hardcore. Yang penting ketika membawakan lagu bola, yo iki bandku, seperti itu loh. Itu dari Mas Hendy gimana tuh pertama kali pas masuk? Kebetulan saya udah lama main band ya memang rasanya ini euforianya bener-bener ini menggila ini, kayak apa ya, kayak yang mereka nyanyikan ini kayak lagu rohani bagi mereka. Beda dengan pogo ya. Kalau pogo kan mungkin lebih ya singelong ada, tapi ada yang pogo itu ya ada sedikit bedanya di situ. Lebih ke lagu rohani kalau boleh dibilang ya. Kayak seperti itu, lebih menyentuh lagi ke situ ya. Jadi kayak singelong tapi ya beda energi yang keluar. Energi beda. Makanya saya bilang ini energi kan benar-benar bertolak belakang. Makanya bukan saya mau membedakan antara bandnya Mas Hendy yang satu dengan yang ini, cuma kan benar-benar berbeda. Feel-nya mungkin feel-nya beda ya. Energinya yang beda. Energinya itu yang keluar memang saya rasain beda. Bagi saya itu bonus karena saya memang sangat tertarik dari dulu untuk punya band street punk oi seperti itu. Seperti saya pernah dulu ngeband
sama Sardonik ya. Mama Sardonik. Oh, terus dan dilalah saya diajak direkrut sama The Glade, mau gabung dengan kita, bantuin Ajakan. ajakan yang ajakan. sangat wah, sangat Dan ketika main langsung Yoh. der. Jadi begitu ditawarin langsung yoh gitu Mas. Yo, dan pertama main saya yo tapi belum nggak bisa datang itu ya. Yoh tapi pas pertama main Mas, pas pertama main The Great, pas pertama kali Mas Hendy naik panggung pas The Great main ini piye Mas? Pas pertama kali naik panggung. yang dirasain. Ini koyo ngene atau gimana? Nggak ada yang kenal. Kita di atas semua ini bingung ini. Biasanya kan kenal saya. Dan yo rasanya gitu. Akhirnya saya bingung dewe, main dewe. Wajah-wajah baru yang beralasan kita wajah ning baru ngisor semua, dan muda semua. Wah, itu sangat menyenangkan sekali, membakar semangat. Jelas itu jelas membakar semangat. Ada ketakutan nggak Mas? Ketika The Great ini mungkin Mas Pupu mungkin bisa jawab. Ada ketakutan nggak ketika The Great ini dipanggil ke kota-kota rival? Nah, itu sih biasanya tergantung acara, tergantung tetap event juga. Misalkan event apa ya, nek dipanggil ke luar kota, sing mungkin rivalnya dari Jogja. Konteksnya apa? Intinya eventnya itu, nek misalkan event itu memang apa ya, kayak umum, nek enggak acara apa ya, acara kayak kultur, entah itu penyanyi, terus entah itu acara band-band misalkan punk gitu, enggak. Kalau dipanggil dalam acara kultur, gini, Maksudnya, beberapa kan ada pernah sering itu ada acara yang khusus bola, Temanya supporter. temanya supporter, tapi mereka manggil dari luar juga. Kan ada beberapa seperti itu. Mungkin belum nyampe di sini mungkin, cuman kedepannya pasti ada karena kita udah berencana, aku sama Ali berencana untuk bikin acara di kota-kota dan aku pengen manggil dari band-band dari ada. Ya boh nih ono apa aku juga ora ngerti juga. Karena kalau dipanggil kan otomatis kan ada inisiasi tanggung jawab. Iya pasti. Pasti. Nah, itu ada ketakutan nggak ketika di atas panggung kok terus piye gitu. nah untuk di atas panggungnya enggak sih. Kita tetap maksudnya tetap main Profesional profesional ya. kan. Kita maksudnya di situ dipanggil untuk apa ya, Mengisi untuk ngeband, acara. untuk ngeband, jadi yo orang enggak apa ya, takut ya enggak. Kita tetap Pokoknya santai. Enjoy wae. Kabeh ono resikone kan. Kabeh ono resikone. Ya ada Main-main biasa aja. main biasa wae. Kalau Mas Iska sendiri, selama iki ning The Great, apa sih dirasake? Tahu dicempong ora? Tahu dicempong ora? Aku tau cincin wong ra. Oke, Sleman lho ibu. Itu mau kono lho. Mungkin lebih ke ini Mas, kalau misalnya apa ya, mungkin di kalau Jogja sendiri kan terbagi beberapa lah namanya. Dan tanpa batas ya. Ke kota lain pun ya rada hati-hati wae ngono lah. Kan mesti sekarang ada YouTube, ada apa ya, mungkin tahu lah, ikonik banget lah, Glad gitu kan. Ya itu. Ya, Aku yang gitari kan. ya. mesti lebih hati-hati aja. Neng tetep yo wong aku ben-benan kan gitu. Ben-benan, tolong bedake masalah. Iya. Ya. Karena sebenarnya di sini aku pengennya juga sebenarnya ketika kenapa ada Rockes dan kenapa ada aku sering manggil band, jadi aku pengennya gini, aku pengen bedake antara band dan sepak bola, biarpun band itu bawain lagu bola, kecuali pas dipanggil mungkin keluar kota ke kota rival ya kita bisa mungkin menghormati, nggak usah bawain lagu Betul. bola, cuman ya tolong bedakan gitu loh. Iki ya supporter, aku ya juga supporter, cuma kan ketika datang ke kota lain kan kita nggak bawa nama bola, nggak bawa nama organisasi. Aku pengennya tuh gawe acara iki kayak ngono kuwi Mas, maksudku Kalau di request bawain ini dong, bawain ini dong. Kebetulan lagu bola. iya monggo, ketika teman-teman memang oke, juga nggak masalah, mikirku loh. Kan kita kan bukan kita yang minta, kan bukan, maksudku bukan teman-teman The Great yang berinisiatif. Padahal nggak ada di songlist, nggak ada lagu itu sebenarnya. Kita itu menghibur. Band itu menghibur ya. Jangan kalau misalnya kita ada satu lagu yang mungkin menyinggung, itu balaslah dengan lagu. Balaslah dengan karya. Jangan balas dengan fisik, jangan gitu. Menurut saya indahnya seperti itu. Karena ya lagu lah, namanya aja lagu. Ya lagu itu ya biasa, atau karena kita nggak bermaksud untuk apa-apa sebenarnya. Ya lagu biasa, kita misuh, kita ngomong bagus, ngomong itu namanya karya
seperti itu loh. Menurut saya seperti itu. Pernah nggak ada itu mas? Ada kayak semacam umpatan atau apapun lewat IG atau lewat apa buat lagu Pak Dedi ini, pernah nggak? Coba Selama ini kalau di IG sendiri kebetulan saya yo pegang. Ya itu tidak ada mas. Tidak ada, belum ada. Dari kota lain pun ya Nggak santai ada. ya, Ya, santai. karena berarti apa ya? Berarti mereka berpikiran lebih luas gitu. karena Benar lagu sekali dan gitu. saya yakin ini kita rakyat supporter ini bisa bisa memilah. Karena emang refleks lagu itu terbentuk itu refleks. Iya, Refleks benar. orang supporter dari Dan itu segmental mas. Kalau The Glade itu pasti lihat acara dulu. Misalnya acara global, ya wes kita milih songlist yang Songlist benar-benar yang bisa untuk- diterima. iya, jadi tanpa nggawa lagu sepak bola. Karena acaranya supporter ya pasti songlistnya sepak bola. Jadi milih-milih lah. berarti ada kesempatan mungkin di kemudian hari diundang di Sleman gitu itu. Karena kemungkinan ada kemungkinan Oh, iya. ada main ke sana. Itu ada kemungkinan nggak lagu Oh, itu iya. dikeluarin? Lah nanti kita kan namanya penghibur ya, toh. By request aja. Iya. Oke. Ketika Mau panitia mau request berani lagu, menjamin? kirim-kirim salam atau semacam memberikan pesan pada band untuk membawakan apa, ya senantiasa kita tampung. Kita kan tempat sampah, ya. Semua ditampung. Tapi tidak semuanya dimakan. Nek suka duka selama bawain lagu kuwi, suka duka selama bawain lagu kuwi ono sik deve nganti kena erta, ono kan sontone asu. Cerita-cerita Ada panggung cerita itu, apa ini dur panggung bagian nanti ra ketok ngono. ya ini kebetulan basis juga belum datang. belum datang. Itu Yang juga banyak cerita. banyak cerita juga. Sebenarnya dia banyak cerita, cuman kita tunggui buat ditelepon neh opo ya kuduan iki. Emang di lagunya The Glade ini yang Pak Derby itu emang dijadiin soundtrack di YouTube waktu tawuran ya Mas Azwi ya? Ah, Itu izin nggak, Mas, itu? Itu spontan aja, dan sebenarnya The Glade itu kan bukan band yang karyanya banyak, dalam artian lagunya banyak. Dan kita pernah beberapa kali untuk merekam lagu kita, dan itu hanya buat kalangan kita sendiri karena terpaut tadi bongkar pasang personil ya, dan merasa kita juga nggak siap. Tapi entah kenapa bisa ada orang yang punya dan dijadiin soundtracknya iya, tawuran. kita juga surprise juga itu. Abang itu Apa? Ora bong-bong lagu ya bong-bong lagu kuwi salian. Nah, itu kan apa yang dirasakan Iya, dan pengalaman-pengalaman. Tapi emang pengalamannya pribadi. nyata emang. Nyata di Nyata lagu udah itu- boleh jagelut kok. Iya. Di lagu itu jangan pas banget loh. Karena Eli itu waktu buat lagu itu ada di situ juga. Pas aku buat lagu itu. Iya. Tapi gak lagu dan langsung tas. Berarti itu pas pelarian. Oh bukan, pelarian yang mana nih? Tahu edisinya, edisi yang kenakalan kayak gitu itu hampir nggak pernah. Oke. Hampir nggak pernah. Hampir nggak nggak pernah. Beda dengan terbiasa. Terbiasa. Nek kulino itu pancen diniati saka ngomah gitu. Membawa ubur rampe dan sebagainya. Tapi kan kejadiannya itu spontan semua itu. Kita nggak pernah merencanakan sesuatu, dan kebetulan kita punya band ya berkreasi, kita tuangkan dalam lirik lagu. Dan hubungan dengan ini, hubungan dengan kok iso bina masa orang bina sih mesti sampai ono sing gawe gendera, sampai piye sih? Ono sing nyawur. Nyawur duit e. Carane The Orang nyawur Glade stiker, band bro. masane The solid Glade itu itu enggak cuman nyebar stiker, yang terakhir itu The Glade nyebar uang. duit. Cerita yang mana sing dijawab sing dhisik iki. Membina masa. Oh bina masa sih, kok iso bina masa semono kae Begitu kuwi mau. solidnya masanya Terus solid The Glade. masa The Glade ini bener-bener solid loh. The Glade Ketika mana The aja Glade ikut main, terus. Ketika sebenarnya aku bukan ngerendahin band-band yang lain enggak, tapi ketika ada The Glader Wes. Rame. mesti langsung nih The Glade ya ngono lho. Kayak wong-wonge ya kuwi. Kok ngono lho. Itu mungkin kalau disebut Tradisional. bonus itu tadi. Sebenarnya kalau kita itu baik sama orang, otomatis orang akan baik sama kita. Benar. Begitu pula kan cara berkomunikasi sosial itu kan kita juga senantiasa menghargai orang, walaupun itu mungkin dari mana saja, atau bahkan mungkin dari
Sleman, dari Bantul, ya semuanya kita kan kepautnya di luar sepak bola kan kita benar-benar ya udah kita menjadi diri kita sendiri. Ini karya kita kan. Karya. Ya. Iya. Ini kebetulan kita di tempatnya DSB Nah, ini di warung Mas Petbun, Bakmi Mataraman. Mungkin kalau teman-teman berkunjung ke Jogja, dimanapun mereka berada, bisa langsung ke Bakmi Mas Petbun. Dan di sini kebetulan juga kalau tiap malam itu sering buat tempat tongkrongan. Sharing aja, sharing ketika Bukan pengen sharing, ngobrol sama nongkrong itu Mas orang sharing di ngombe. Ngombe. Aku kalau nggak salah, Mas Hendi pernah bikin lagu baru Mas Hendi ya? Ya, Itu tentang apa? Lagu baru itu tentang apa? Tentang bola juga? ada banyak ini ya. Ya pengalaman pribadi. Pengalaman tentang bola atau enggak? Ada juga. Ada juga. For the love itu. For the Love lama. For the Love Bukan lama. Lama. For the Love. Kompilasi dan itu juga For the Love itu lagu lama. Lagu lama. Curang sama Tapi Mas Ulang, setelah Mas Hendi masuk ternyata membawa angin segar. Jadi setelah kemasukan Mas Hendi lebih oke. Dan layak dinantikan besok di Membawa nyawa baru. Yang Membawa jelas nyawa lebih baru. rame musik The Glad. Membawa nyawa baru. angin segar. Angin segar. Dan layak dinantikan untuk kompilasinya. Ya sedikit Bocoran. istilahnya itu for your information. Ya. Nanti di kemudian hari The Glad juga akan ikut kompilasi FTTS itu. FTTS ya. Yang bertajuk Urban Huruf. Ya siapa tahu rezeki lebih. Biasanya FTTS itu memberikan paketan ya toh. Paketan apa? Paketan bandel misalnya Box set. box set. Oh. Ya, jadi rilisan fisik nanti dengan t-shirt atau dan lain sebagainya. Jadi layak dinantikan. Wujud apresiasi aja. Ya sebagai bentuk dukungan untuk ya memberikan nuansa baru di Kasana supporter Yogyakarta Raya Merdeka. Ini Mas Popo di Mas ini ada pertanyaan buat Mas Popo. Mas Popo ketika Mas Popo tuh masuk ke The Glad itu ada agak canggung apa ada agak bingung nggak? Oh iya, Mas Paul. Sekalian Mas Paul ini masuk The Glad tahun berapa? Nek untuk masuk mungkin sekitar tahun 2018 atau 19 lupa aku. Udah mulai aktif di The Glad. Lupa kita enggak 18 19. Cuman dulu Sebelumnya. tahun 2012 itu aku pernah bantuin. Pernah Jadi, bantuin Adisional. Jadi aku tahu The Glad kan sebenarnya bukan dari bola, bukan dari supporter, tapi dari band band kultur skinhead itu. Jadi zaman duluan tongkrongan Scan. Dari scan. Aku juga terbilang suka kumpul nongkrong gitu. Nah, tahun The Glad itu dari tongkrongan situ, terus pertama kenal Mas Gondol, terus Mas Hasbi, terus diajakin maksudnya bantuin ya aku seneng banget. Maksudnya kan melihat The Glad ini kan band suwi ngono lho. Terus ya suka diajak bantuin adisional di 2012. Terus dijadiin official tahun itu enggak 18 19. Mas Popo dulu backgroundnya drummer hardcore ya? Hardcore. Breaking set ya. Breaking Breaking set. set. Berarti backgroundnya memang bener-bener masih. bukan dari bola. Bukan dari bola. Akhirnya Jadi, terpaksa sekarang. Kena dolopnya Hasbi. Kepeksa Mas, piye? Karena itu tadi kan. Ada unsur terpaksa enggak ada? Ada unsur Ya makanya aku tadi tanya, ada unsur terpaksa apa grogi? Nek terpaksa enggak, terpaksa grogi enggak. Soalnya kan basicnya aku ya suka musik. Suka musik. Jadi basic awal suka musik. Ya wes aku pas diajak gabung ya aku suka. Dan bawain lagu bola pun juga udah enjoy aja ya. Kebetulan liriknya berisi tentang bola. Dan kebetulan saya nonton supporter kabeh. Kan sangat berbeda sama yang tak tanyain sama Mas Hendi kan. Kalau Mas Hendi dan iki aku ora sih kenal ya, Bro. Dia ora sih kenal aku, Bro. Pengalaman. Itu ada seperti itu enggak? Ya sama, tetap pertama kali masuk terus lihat masanya Glad itu nggak kenal. Ya kan rata-rata banyak teman-teman band juga ya kayak Mas Eli itu kenal dulu sebelum aktif di The Glad. Terus ya banyak, maksudnya nek yang background ya mungkin backgroundnya dia musisi terus tapi dia suka bola itu aku kenal. Jadi ketika masuk ya tetap kenal. Banyak yang tahu ya Mas, banyak tahu ya. Adaptasinya gampang. Adaptasi gampang ya. Beberapa kan Soalnya supporter diadaptasi angel. Dong. Nih sing arep start ya toh, nih sing arep panggung kan angel.
Kalau Mas Seska sendiri dulu sebelum masuk The Glade, Mas The Glade tahun berapa Mas? 2013. Itu nonton jadi supporter dulu atau langsung ke apa atau kenal supporter dari The Glade? Jadi pertama ya nonton bola sih. Jadi masalahnya tahun kejadian jalan kakak lah biar Wes. kan suwe. Ya wes. Dulu Tapi sepertinya sing seneng ngobong-ngobongi EFF deh. mengingat-ingat. Enggak, sebenarnya kan hal-hal kayak gitu wes aku dewe apa mungkin yang melakukan itu juga lali karena memang spontan aja ya. Kan sekarang suwe banget. Jadwal City kan nggak ngerti. Tepasi terus. Anget terus Ya, jadi. nelesi koreng sing wis garing. Oh, berarti sebelum masuk lebih kenal ke bola dulu. Sepak bola dulu, terus nongkrong biasa ke Mas Bedbun ini. Terus aku dulu pertama bantuin Om Gondol dulu sebagai Sebagai kan saya teknisi bassnya, teknisi. zaman main di Liquid dan segala itu. Itu wujud bassnya apa itu? Wujud bassnya. Wujud Pas bassnya pedot apa? Bas bedot kalau kotak itu. iki sama regel dulu kru gondol. Dol dirasani dol karo Eli. Akan Mas Pedot. Pas 2013 sebagai teknisinya Mas Om Gondol. Setelah itu kan kosong, Glade ada yang kosong menggantikan siapa pertama ya, Boy? Gitarisnya sebelum waktu Dandul. itu- SKI siapa? Dandul. Dandul. Oh, Dandul. Yang sudah dari Deadly Weapon. Karena mungkin sibuk dengan Deadly Weapon. Ya. Mungkin Sama sekarang berwirausaha. Berusaha. Jadi selain di The Glade bermusik itu kita senantiasa platformnya adalah kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu bisa apapun. Ya. Termasuk jugil. Oh enggak, Oh, enggak. destruktif ya. Soft skill Enggak. itu soft skill. Soft skill itu alami. Alami. Ya tanyakan pada Eli aja. Kan juga platformnya mendukung pemerintah juga kan? Tentang apa berwirausaha. Makanya ada lagunya The Glade itu Satria Wira Swasta. Satria Wira Swasta. Satria Wira Tapi Swasta. kalau lagu yang serigala berbulu tangkis itu bukan ya? Itu Sardonik ya? Itu lagunya Sardonik. Ya. Sardonik. Karena kebetulan Sardonik itu juga satu Satu tongkrongan juga. di Saidan juga Ah. dan kita itu di Sardonik itu kan teman-teman akrab. Jadi tiap hari ketemu dan sebagainya. Walaupun sekarang udah vakum Ya, sudah vakum, dan padahal juga keren juga sih. menelurkan album ya atau satu album dan satu split sebelumnya. Iya. Dirilis Realino Record itu untuk split bersama Begenda Lowok Waru terus sama full length album. Oke, mungkin Pinkful. bentar. Ada sedikit gangguan. Ya, ini selain warung makan juga tongkrongan pesta. Cah, Meksiko. Coba tuh misalnya. Karena kebetulan di sini selain apa ya? Selain warung makan, Ini kebetulan tongkrongan di sini temen tongkrongan Godam Ces. teman-teman Vespa dan biasa dibagi pas dibagi pas. dan ngiren. Ini denger-denger nih Mas Bas, ini The Glade mau bikin album nih, beneran gak sih? Ya, Album ini- apa split? Di lagu mau bisa di album. Oh, kok. oke banget di Oh, sana. lagu itu lu. The Glade itu Oh, setiap latihan itu bikin latihan lagu. bikin lagu. Cuman Ya, rata kita jadi. buat lagu itu sesuatu yang simple toh. Oke. Membuat lagu itu paling gampang itu ya sing kita ngalami ya toh. Lalu yang apa kita rasakan menurut kita itu harusnya seperti ini itu gampang banget. Pengalaman kita sehari-hari itu jadi lagu. Tapi Ya emang walaupun Mas Bas, mungkin terdengar mungkin biasa-biasa aja tapi paling enggak kita membuat lagu itu jujur. Nah, gitu. tapi emang beneran Mas Hasbi sehari bisa nyiptain lagu 5 lagu sekaligus. Jadi dalam waktu buat- 1 hari. Buat teman-teman misalnya mau membuat jingle dan sebagainya Hubungi langsung bisa kontak kita aja. Siap. Siapa tahu bisa jadi jalan keluar ya. Menerima order. Karena Untuk aku produk sebenarnya dan cuma sebagainya. punya lagu, aku nggak bisa bawain, mungkin ntar tak serahin ke Hasbi. Oh gitu. Punya lagu juga? Punya. Oh iya. Digarap. Aku pengen take on juga. Aku sebenarnya ngerti sih. Nah, ngerti kok ditakokke? Iya kan, kan banyak orang di sini belum tahu. Mas Pet ini didirikan tahun berapa? 2009. 2009 dan kebetulan mulai 2009 itu udah menjadi aktif menjadi tongkrongan teman-teman karena teman-teman tuh bingung Mas Hendy ya. Iya. Kita mau nongkrong kemana?
Sekti tutup, Saidan tutup, iya kan? Mataram juga mungkin terlalu jauh Dan dan generasi terlalu di pinggir jalan. skinhead itu udah mungkin harus bergulat dengan kenyataan. Karena selain apa nongkrong itu kan juga skinhead itu kan identik dengan apa kelas pekerja. Paling enggak dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Iya. Dan apa hariannya itu kan buat minum-minum juga butuh. Sayangnya nggak ada minuman di sini. Nggak apa-apa karena kita kan Sebentar, tak Udah lihat nggak dulu. minum. Dia suruh duit. Sini. ada terbaik. Biasa terbaik. Terus. Nggak ada yang lain. Manajer. Sekina tak ngomong terus ra nombe ne. Mampu abape. Ngeri. Iki tadi manajer gatel. Daerah umum. Mungkin Mas Hendy atau Mas Hasbi atau Mas Popo atau Mas Iska bisa nyeritain sopo sih kan mau? Iki Mas apa sih tiba-tiba? Oh yang nganterin. Ada teman kita, teman dia satu relasi sosial gitu. Namanya Faisal Mubarok. Tapi biasa populer di teman-teman itu namanya Kempong. Dia itu pria yang gigih dan termasuk kenapa kita mengajak Kempong karena dia berjiwa wirausaha. Sebagai platform The Great Satria Wira Swasta itu adalah pas Ya. Dia ada di dalam. Ada Sesuai di di judul lagu. ada salah satu judul lagu Satria Wira Swasta. Boleh barangnya bolehin frame? Bisa Tanya langsung mungkin. Bisa. Mas manajer. Kita perkenalkan juga sini. Jadi biasa apa-apa. Yang ngurusin The Great A sampai Z Dulu mana? Mas mau dulu mana? Di sini. Itu adalah Sini. Faisal Mubarok. Faisal Mubarok. Ya. Itu mungkin bisa diperkenalkan Mas Kempong. Ya, silakan. Bisa langsung Mas ngobrol. Kempong itu bergabung dengan maksudnya Bergabung di mulai The Great mulai kapan? Ya era-era pasca setelah 2010 ya Mas SB ya. Oh ya. Iya. Dulu awalnya jadi Dulu awalnya saya jadi glider. glider. Pasukan glider. Pasukan Apa glider. yang di glider namanya glider? Glider kalau yang cewek Gladys. Oh, Gladys. emang ada sebutannya. Iya, sekarang. enggak kita yang menyebut sendiri. Ya biar kayak Ada diakoni ya. ya biar kayak band-band yang lain. Oke. Kayak band-band mainstream gitu-gitu. Aku boleh nanya nggak? Rodok jeru. Apa wis? Seko mungkin dari Mas Hendy dulu. Mungkin Mas Hendy yang sudah sepuh. Skinhead menurut Mas Hendy dan The Glade bukan secara universal. Kalau kita Tidak ngomong skinhead mewakili secara kamu. universal, ini mewakili Mas Hendy Mas sendiri Hendy ya. sendiri. Skinhead menurut Mas Hendy di The Glade itu seperti apa? Di The Glade loh ya, bukan di kehidupan yang lain. Karena kita kalau ngomongin skinhead itu mesti orang punya pemikiran masing-masing. Jelas, dan itu jadi bahan perdebatan nyebai. Simple. Di The Glade itu skinhead hidup dan bersenang-senang. Jadi udah bersenang-senang, Mensyukuri hidup dan bersenang-senang. Oke. Kalau dari Mas Hasbi, Nah, kalau saya sendiri ya skinhead itu suatu jalan hidup yang diimpor dari sana, Inggris sana, tapi mensiratkan semangat ya toh. Karena kita dituntut untuk bekerja ya toh. Karena kalau kita nggak bekerja kita mau ngapain ya toh. Ya ada juga sih orang yang hidup pakai duitnya orang lain itu banyak. Tapi sepertinya tengen ngono. ya bisa Itu Tapi salah yang- satu survive juga itu enggak jadi Tarsan ya toh, jadi Tarsan. Mungkin ini dompleng nggak ini? Ini apa itu? Yang ini dompleng nggak ya? Ini anak pertama. Iya, anak pertama. Kalau ini kan dia bekerja profesional. Enggak Teman tanya kita, Faisal. skinhead tentang saya. Engko se antri kowe kok pito kowe? Saya Kowe juga mau teko kari. menjelaskan saya. Engko se. Aku Ya, ini sederhana aja, sederhana. Kalau saya sendiri memaknai skinhead ya satu jalan hidup dan kita memang harus hidup dan menghidupi ya toh. Kita hidup. Setelah itu aku ada sedikit pertanyaan. Karena ini ada yang nanya di sini, ada yang nanya sebentar. Kalau boleh tak tanya. Dia menanya, Mas Pil, izin nitip pertanyaan untuk The Glade ya. Sejak kapan Mas Hasbi mulai mengikuti kultur Inggris? Atau berdasarkan podcast awal dulu rasanya seperti dijajah kultur Inggris?
sekaligus referensi awal kulturnya didapat Mas Hasbi dari mana dan bagaimana dinamika kontroversi dirasakan setelah naiknya lagu Fuck Derby. Suwun. Oh ya, itu dari pertanyaan menarik dari siapa itu? Jenenge Moses alias Muasis Alvaro. Ya. Ya kalau menjalani kehidupan kultur jadi skinhead itu mungkin satu proses yang mengenai awal dari kesenangannya adalah kesenangan tentang sesuatu yang berdandan menarik gitu loh. Menarik menurutku dandanan skinhead itu kan kepalanya botak ya toh. Lalu dia senantiasa pakai sepatu boot. Jadi terkesan kita itu Ratang betulnya balik ke ya itu hanya ini perjalanan, salah satu proses perjalanannya. Dan mungkin awal perkenalannya dari mengenal punk dulu karena normal. Ya, mungkin banyak teman-teman juga yang kenal punk dulu atau mungkin kenal ska dulu baru kenal skinhead. Kenal punk dulu kalau biasanya dulu. Punk dulu ya. Punk dulu karena tahun 90-an mungkin skinhead masih belum ya Mas Hendy ya, masih belum. Ya. Tahun 90-an kan masih belum, skinhead masih susah. Dan itu usia-usia SMP mungkin di Iya. 97 98 ya. Nah, kebetulan itu ada saudara gitu, dia berdandan skinhead itu ya toh. Jadi ada ketertarikan dan dia selalu memberikan ini loh ada musik-musik punk yang istilahnya banyak didengarkan oleh skinhead seperti aku gitu. Ya menyebut Sun 69, lalu ada Angelica Upstart, di setiap panggungnya di Inggris, Britania Raya sana nantiasa dipenuhi skinhead, The Last Resort dan sebagainya. Dan menurutku suatu yang keren. Sekali. Ya walaupun kalau tadi pertanyaannya yang relevan adalah merasa dijajah karena secara nggak langsung itu kita hanya ngikutin budaya orang lain. Iya. Tanpa meninggalkan budaya timur yang jelas. Nah, karena memang kita hidupnya juga di timur. Iya. Dan barat dan timur banyak perbedaannya. Dia memulai seperti itu untuk memulai kultur skinhead itu mungkin sesuatu hal yang lebih sederhana daripada di Indonesia gitu. Kalau di sana mungkin orang dituntut untuk selepas masa SMA mereka ya udah harus bertanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita kan SMA itu masih di istilahnya sama orang tua itu masih dibiayai dan sebagainya, dan itu mungkin sampai dia kuliah atau bahkan istimewanya di Indonesia itu bahkan banyak juga yang orang tua di Indonesia itu sampai anaknya menikah pun itu masih dipikirkan oleh orang tua. Jadi kasih sayang orang tua itu kalau di Indonesia itu benar-benar sepanjang zaman tak berubah. Dan yang perlu disuarakan adalah suara lebih keras. Maksudnya suara lebih keras. Itu papanya. Serius nih kene. Boleh kono. Jangan serius amat, Pak. Ning kono tulisannya orang ngabari BPI senengan. Ketika di Jegret ini kan bener-bener beda, Mas. Gowe lagu bal-balan kabeh. Mas Hendy takut nggak dicap sebagai supporter PSM ketika main di band yang lain? Ya, tidak. Semisal di something wrong jelasin kanan. Tidak, karena saya Harus bisa ya. Saya skinhead dan ya memang tak akui saya juga pernah menjadi pendukung setia PSIM. Walaupun sekarang udah sedikit berkurang karena ya keterbatasan waktu, keterbatasan ruang, dan saya harus ngomong anak. Ya itu nggak apa-apa, saya main musiknya. Saya bermain musik di situ, saya bersenang-senang di situ, saya mencoba menghibur kalian penyuka sepak bola khususnya di Yogyakarta. Jujur Mas Hendy pun juga pernah bikin lagu bola ternyata. Iya. Aku pernah ngalami zaman tahun berapa itu Mas? Lama banget. Dalam waktu itu 2000-an. Mas Dul gini.
pernah nggak ada kepikiran ketika main yang di band satu nih, wah ini dicap-cah bal-balan iki gitu. Padahal main di kota mana gitu. Ya nggak apa-apa kalau dicap. Cuma kan Selama tidak ada masalah. iya karena saya juga tidak pernah membuat masalah. Terus terang. Karena pernah dulu, ini cerita sedikit ya. Pernah dulu waktu saya sama Something Wrong waktu itu main ke Malang. Kucing itu vokalisnya Something Wrong itu ditodong pakai pisau. Domong ini anak Sleman ini di kereta api itu waktu itu di kereta api anak Sleman ini malah. Lu aku bukan anak bal-balan kucing gitu. Bilang itu akhirnya ya Pak kayak seperti itu. Asal kita bisa ngomongnya ya, ya orang itu ngecap ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada masalah di situ. Jangan dianggap itu sebagai masalah. Itu sepak bola ya di lapangan aja. Gitu. Jangan dibawa pulang ke rumahmu. Jangan dibawa sampai ketika nggak ada pertandingan. Iya, dibawa ke itu. kehidupan sosial. Masalah ketika main band-bandan bawa sial kan salah juga kan Mas. Iya benar. Yang salah apa enggak tapi ya enggak, kecuali kalau konteknya sepak bola nggak masalah bawa sal gitu loh. Menurut saya itu pribadi kalian mau sepak bola pribadi kita masing-masing itu jangan terus di crash gitu ngarepan terus kamu beda ini terus kamu harus crash harus wah anti-antian enggak kan, semuanya bisa lebih bijaksana lagi. Nyatanya skena Jambore juga lancar iya, seperti aku yakin kita semua penikmat sepak bola itu udah dewasa cara pemikirannya. Seperti itu. Kalau saya lebih juga kepada bahwasannya banyak sisi positifnya juga dalam sepak bola itu banyak. Secara nggak langsung kita itu menjalin pertemanan walaupun dengan rival gitu. Iya. Nah, kalau dari Mas manajer sendiri, ketika mungkin ada tawaran dari band-band luar kota gitu, ada pernah nggak ada penolakan? Wah, Kingko kita rawan keributan, rawan apa itu pernah nggak? Ya kalau dari sudut pandang saya ya, kita sebagai band diundang, ya kita datang. Karena ada undangan, saya kembalikan gimana? Kita rapatkan sama teman-teman dulu. Jawabannya cuma satu, mangkat. Apapun resikonya. Dimanapun pokoknya berangkat. Karena niatnya teman-teman The senang-senang orang nggak masalah. Iya. Nah, tadi kembali ke skinhead bersenang-senang. Jadi tolong bedakan antara band-bandan dan sepak bola. Jadi buat teman-teman band-bandan di manapun berada, ini band-bandan bro. Jadi kalau kalian masih tak ada beberapa yang takut wah aku rapi aku karena dari kota A, dari kota B, dari kota dari kota C, menurutku itu bullshit. Menurutku loh. Karena di sini gini, karena ini band-bandan dan band-bandan ini juga pengen membedakan antara bal-balan atau band-bandan. Biarpun masanya cah bal-balan, tapi kan ketika main ke kota orang enggak mungkin teman-teman ini membawakan lagu PSIM, membawakan lagu kasarannya PSIM karena ini teman-teman ini udah gawake lagunya bawa lagu PSIM gitu loh. Dan teman-teman ini enggak bakal mungkin juga ketika main ke Sleman terus gawake lagu Pak Derby bla 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 bla. Itu kan berarti mencari masalah. Mereka teman-teman ini juga tak pikir juga masih ada koridor-koridor yang masih ada batasan-batasan yang tidak boleh dilalui gitu loh, nggak boleh dilompati gitu loh. Ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih sebenarnya teman-teman di The Glade? Kayak gitu nggak? Menurut DSB? Ya segala sesuatunya kalau The Glade senantiasa terbuka aja. Misalnya ada teman yang mau ngundang gitu, undang aja. Kita mau suruh bawain lagu yang tidak bersinggungan dan sebagainya. Kita punya kan, The Glade kan punya. The Glade punya, cuma kan masih tahu koridor. Ketika yang manggil mana gitu kan juga nggak mungkin dibawain gitu kan, daripada kalau The Glade nggak mungkin ada masalah, paling ada masalah juga jangan taruh dimanapun. Tapi kan kasihan penonton yang lain ini, gitu loh maksudku kayak gitu loh. Maksud dari inti dari aku pengen ngobrol karo cah band-band bal-balan nih kayak ngono kuwi ngono lho. Ora yuk terus ketika ngobrol sama band Bali ora yuk terus
wah kowe cah iki enggak melulu tentang bola. Apalagi tentang klaim adanya band ini dari kota ini, main ke kota ini, yang kena kotanya juga. Enggak seperti itu, enggak. Supporter gini, cuma sekolah Jogja mungkin. Enggak seperti itu. Juga kan. Udah punya berapa lagu tuh? Berarti Yang jadi gitu 15. 15 lagu. Ya. Udah jadi album dong. Harusnya. Tapi kan kita punya capaian tertentu. 30 lagu dalam satu album. Oh, baiklah. Split. Menunggu 30. Kok split gimana? Itu ada yang bisa gitar nggak? Ada mungkin ada teman-teman di sini pengen ngeruangin lagu sama gue. Mungkin yang lagu yang Pak Derby. Oke, ini lagu yang cukup kontroversial. Pekanku di sini bersama teman semua, merindukan Laskar Mataram beraksi di sini. Jangan ada ragu menyambut derby Laskar Mataram. Laskar Mataram. Fuck derby, this is fucking party. 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 PSS Persiba brengsek semua, hanya ada Laskar Mataram di dada. PSS Persiba brengsek semua, hanya ada Laskar Mataram di dada. Musuhmu bukan musuhku, musuhmu bukan musuhku, musuhmu bukan musuhku. Gimana akhir pekanmu? Akhir pekanku di sini bersama teman semua, merindukan Laskar Mataram beraksi di sini. Jangan ada ragu nyambut derby Laskar Mataram. Laskar Mataram. Fuck derby, this is fucking party. 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 PSS Persiba brengsek semua, hanya ada Laskar Mataram di dada. Persiba PSS brengsek semua, hanya ada Laskar Mataram di dada. Mungkin itu lagu yang jadi kontroversi di semua kalangan di Jogja kali ini, selama ini mungkin nanti jadi kontroversi di seluruh Indonesia. Emang menariknya itu apa sebenarnya? Sebenarnya menarik sekali ketika ada lagu ini. Jadi aura apa ya? Kalau menurutku ya, ketika ada lagu ini dimainkan, aku lihat itu kayak audien yang di dalam apa ya, gedung. Itu mereka serasa di dalam stadion. Ngerasa nggak? Ya kalau aku mungkin Karena di asli mungkin di atas panggung. Karena mungkin beberapa aku kan nonton di bawah gitu kan. Aku tuh kayak ngerasa bahwa ada aura stadion itu ada di dalam gedung gitu loh. Jadi misalnya kandungan lagu 90% aura stadion. Aura stadion. Kalau menurutku. Cuman nggak tahu kalau yang lain. Menurutku nggak tahu kalau yang lain. Karena dari berdasarkan lirik pun Pak Diri pun kayak ngece, nyepelek gitu. Kayak aku harusan rokok. Harusan rokok. Aku kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kan tanggapan dari mungkin orang yang mendengar. Kalau kita sendiri kan kadang-kadang seolah-olah buat lagu aja. Buat lagu ya gampang. Buat lagu ketika lagu itu kita mainkan, walaupun sebenarnya kan kalau dipikir-pikir masih banyak lagu yang lain dan lagu yang lain dari band lain masih banyak yang lebih cuman keren. Yang mungkin ya yang saya dengar selama ini mungkin yang lebih kontroversial yang ini karena menyebutkan tim lain. Oh gitu. Tapi segala sesuatunya kita juga cuman tapi ini jas lagu loh ya. Bukan terus menjurus ke terus benci banget ya. Enggak, cuman jas lagu ya kan. Jadi misalnya gini, satu momen ketika kita sedang misalnya bebaran stadion gitu. Ketika kita dilemparin, masa ya enggak mengumpat. Nah, itu dia. Itu lagu ungkapan ketika
Jadi hanya ada ada gojekan-gojekan. suara. Ketika ada gojekan-gojekan seperti itu. Oke, Oke. kata manajer euforia. Oke, euforia. Ada lagi yang mau pengen disampaikan? Enggak, harapan-harapan untuk semua pecinta The Glade dimanapun berada, buat Glader dan Gladys. Glader dan Glade yang Harapanmu apa? Harapannya ya tetap jadilah dirimu sendiri aja, nggak usah niru-niru yang lain. Lakukan yang terbaik darimu. Syukur-syukur kamu bisa berwira swasta atau mungkin kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri untuk melakukan suatu usaha dan itu menghidupimu, itu ya lakukan. Kalau kritik dan saran buat IFF, IFF saya nyebai lu. Ya memang dia nyebai. Karena apa? Hostnya itu wis nyebai. Nek diomongke apa istilahnya Bian atau memang dia pribadi sing mungkin lahir untuk nyebelin gitu. Tapi mungkin lahir nyebelin. Lahir nyebelin itu ternyata oke kancane aku ya gumun. Personal brandnya. Personal brandingnya mungkin seperti itu. Kalau buat IFF mungkin untuk nyebai. Kita lebih sederhana aja dalam menyikapi sesuatunya. Untuk fenomena kan karena IFF itu atas nama mungkin kecintaan terhadap sepak bola dan segala permasalahannya serta carut marutnya, tumpang tindih kepentingannya dan sebagainya. Nah, kita lebih simpel aja untuk IFF yang berkaitan sepak bola anak muda itu menarik. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sekali untuk The Glade. Terima kasih sekali untuk terima kasih sekali untuk Gondol. Mungkin nanti fotonya bisa dipasang di sini atau di sini. Dan nanti pas Gondol ketawa atau pas jongkok atau apa nanti dipasang ya. Gondol pas di sini ya. Pokoknya pas dia bersukaria. Ya ada karena minus Gondol, nanti Gondol bisa pasang fotonya di sini. Kau nanti pasang dia muring-muring bro. Awalnya salawang keraton nih, bajingan. Selempet temu plak aur deh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesian Football Factory. Dan terima kasih sekali buat The Glade, Glader dan Gladys. Salam kompak-kompak selalu buat teman.